Tidak dapat dipungkiri kehadiran jalan tol Trans Jawa, membuat transportasi antar kota di Jawa semakin mudah. Tentu saja aksesibilitas yang baik ini membawa geliat pertumbuhan ekonomi di daerah semakin membesar. Tak terkecuali, Tol Probolinggo-Banyuwangi atau Probowangi yang menjadi seksi terakhir dari Tol Trans Jawa. Proyek pembangunan tol ini jelas menjadi kabar baik untuk daerah-daerah di ujung timur Pulau Jawa seperti Banyuwangi. Banyuwangi sendiri sudah cukup dikenal sebagai destinasi wisata selain akses utama jalur darat sebelum menyeberang ke Pulau Bali. Tapi tambahan aksesibilitas dari jalan tol baru ini diharapkan akan makin memacu pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di bumi Blambangan ini. Berikut ini penuturan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani kepada tim jelajah infrastruktur Kontan Agustus 2024. Iya, jadi ketika kami baru dilantik kan memang waktu itu pas tinggi-tingginya COVID ya, 19 ya. Kondisi Banyuwangi sama dengan daerah-daerah lain, ekonominya terkontraksi, kita sampai di minus 3,5 waktu itu. Lalu juga anggaran daerah banyak yang direfocusing untuk kesehatan, ada pembatasan aktivitas dan sebagainya. Maka ini berdampak pada ekonomi daerah. Dan banyak sekali masyarakat Banyuwangi juga yang terdampak itu, gitu. Terutama para pelaku usaha, baik usaha kecil sampai usaha yang besar. Hotel-hotel kami juga terdampak dengan kondisi itu. Tetapi alhamdulillah kami langsung melakukan gerakan. Kami buat Banyuwangi Rebound waktu itu dalam rangka gerakan ingin mengajak semua masyarakat untuk sama-sama bergerak mengatasi pandemi COVID, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana kita merajut harmoni yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah 1 tahun kemudian ekonomi kita bisa tumbuh, ya jadi dari minus 3 ke 4,04. Kami bersyukur Banyuwangi sudah mulai pulih dan kami juga bersyukur ketika ada pembatasan aktivitas waktu itu ya. Orang sekarang menjadikan Banyuwangi salah satu tempat untuk berlibur karena sudah ada jalan tol waktu itu, walaupun waktu itu masih sampai Probolinggo. Masih Probolinggo, tapi sudah banyak gitu teman-teman atau masyarakat dari luar kota Banyuwangi, dari Jakarta terutama melakukan liburan ke Banyuwangi ya, walaupun kami menyiapkan konsep staycation waktu itu, lalu juga era new normal seperti itu, dan kami juga promosi terkait dengan wisata sehat seperti itu. Alhamdulillah dengan apa yang kami lakukan, hotel-hotel sudah mulai bergeliat lagi, dan bahkan yang mengagumkan, hotel-hotel kami menjual harga kamarnya itu sama seperti sebelum COVID, dan okupansinya juga bagus. Jadi makanya kami cepat rebound waktu itu dengan pariwisata yang segera pulih dengan konsep yang menyesuaikan dengan COVID-19 waktu itu. Kita punya target, sebelum COVID itu kan kita sudah di angka 5 juta kunjungan wisatawan. Nah, kita berharap kita tahun depan ya, tahun ini ya, sudah di angka 5,5 juta berharapnya. Apalagi nanti kalau sudah ada aksesnya atau connectivity-nya jalan, apalagi nanti kalau dari Bali juga ada tol, itu akan menambah lagi. Tidak hanya kunjungan wisata tapi juga arus ekonomi, karena Banyuwangi juga sebagai penyuplai Bali juga kan. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang sudah di angka 5,03. Nah, mudah-mudahan kita berharap bisa naik lah. Pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang di Banyuwangi diharapkan akan makin membesar. Apalagi ada rencana pembangunan tol Trans Jawa yang akan melintas sampai ke Banyuwangi. Pemerintah daerah menyambut dengan gembira rencana pembangunan ini. Ini akan ada connectivity antara Banyuwangi dengan daerah-daerah lain, terutama bagaimana Jawa sisi timur dan Jawa sisi barat, gitulah, sampai ke barat. Jadi saya merasa bersyukur, dan pasti ini yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat dan terutama oleh para pelaku usaha ya. Dan bagi kami connectivity ini menjadi kunci. Apalagi Banyuwangi ini kan basisnya pariwisata. Pariwisata itu kan kalau kita terkenal dengan triple A gitu ya.
yaitu aksesibilitas, lalu juga amenitas dan atraksi. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya atraksi, kita sudah punya amenitas, sudah ada hotelnya, gitu. Tapi kalau ternyata aksesnya masih terbatas, ya juga orang pasti akan pikir-pikir dulu mau ke Banyuwangi, gitu. Nah, alhamdulillah kalau misalkan memang tol Probowangi akan dilanjutkan sampai ke Banyuwangi, kami sangat senang sekali. Dan beberapa waktu lalu juga Pak Menteri PUPR juga hadir ke Banyuwangi dan menyampaikan akan diselesaikan sampai ke Banyuwangi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar bagi kami, karena di awal-awal Banyuwangi mulai dikenal itu dulu kami memang hanya ada kereta api, ya, lalu bandara alhamdulillah kita sudah punya. Nah, maka mudah-mudahan dengan ada tol sampai ke Banyuwangi ini menambah akses bagi masyarakat atau wisatawan yang akan berkunjung ke Banyuwangi. Pembangunan jalur tol selain menambah aksesibilitas Banyuwangi sebagai kawasan wisata, diharapkan juga akan membantu pengembangan para pengusaha dan UMKM-nya. Selama ini memang banyak hasil usaha di Banyuwangi ini juga masih menggunakan via darat, ya, via darat dan membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Alhamdulillah mudah-mudahan jika nanti tol tersambung, maka akan mempercepat lajur atau arus logistik pengiriman dari produk-produk Banyuwangi ke daerah-daerah lain, bahkan mungkin sebaliknya. Jadi selama ini juga dari hasil pertanian, ya, Banyuwangi juga mensuplai beberapa daerah seperti Surabaya, gitu ya, seperti Malang, dan beberapa daerah juga sampai ke Jakarta. Nah, nanti kalau ada tol ini pasti akan lebih mempercepat arus logistiknya. Dan tidak hanya Banyuwangi, tetapi juga Banyuwangi kan juga sebagai borderline ke Indonesia bagian tengah dan timur, ya. Jadi saya rasa ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk Banyuwangi tapi juga untuk Bali, NTB, NTT, dan Indonesia Timur. Dengan adanya tol ini bukan hanya pariwisata, tetapi sektor-sektor ekonomi kreatif di Banyuwangi. Selama ini, apalagi kami juga diuntungkan dengan akan berdirinya kantor imigrasi di Banyuwangi. Jadi mudah-mudahan nanti kami bisa ekspor langsung dari Banyuwangi, gitu. Entah itu mungkin nanti melalui Surabaya, Tanjung Perak atau apa, tapi tetap tol ini akan sangat bermanfaat lah untuk ekonomi kreatif atau industri yang ada di Banyuwangi. Kami juga ada industri pengalangan ikan, ya, dan selama ini memang masih lewat jalur darat, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan tol akan lebih mempercepat jalur industri juga. Ya, jadi kemarin sudah membuat desain terkait dengan rest area, dan kami memang minta rest area yang akan dibangun di wilayah tol Banyuwangi ini itu juga memuat budaya lokal kami. Desainnya kita gunakan rumah osing seperti itu, dan kami juga tidak menjadikan rest area ini hanya sekedar tempat orang, konsep kami yang lama ya, datang kencing terus langsung pergi. Tidak hanya itu, tapi kami berharap akan menjadi sebuah destinasi, ya, karena di situ juga di rest area situ juga karena di elevate tadi ya, dinaikkan, maka dia bisa menikmati alam dari lautnya, gitu, dari kota, mungkin dari gunung dan sebagainya. Pasti juga kita akan fasilitasi pelaku UMKM Banyuwangi untuk bisa ada di situ. Beberapa hortikultura seperti buah-buahan, buah naga, semangka, melon, jeruk, ya, itu juga. Jadi selain kita untuk ke Bali, tapi juga Jakarta juga suplainya ke kita. Rencana pembangunan jalan tol sampai Banyuwangi ini sebenarnya menghadapi beberapa tantangan besar. Salah satunya jalur jalan tol yang akan melewati pusat latihan tempur TNI dan Taman Nasional Baluran. Ya itu tadi, makanya biaya untuk menyambungkan ke Banyuwangi itu tinggi karena harus elevate, harus dinaikkan ke atas. Karena di bawah ada tempat latihan tempur, puslapur, lalu juga ada Taman Nasional, ada hutan juga, gitu. Perizinan sudah tidak ada masalah sih. Sudah dari segi pembebasan tanah sudah tidak ada masalah. Tinggal memang anggaran
dari pemerintah pusat yang yang rincian sudah semua, sudah tidak ada masalah. Tinggal anggaran dari pemerintah pusat karena itu tadi cost-nya mahal. Kemarin dari BPK juga sudah datang ke Banyuwangi dan tidak ada permasalahan sebenarnya. Hanya itu tadi dari anggaran saja yang memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ya, kalau Pak Menteri menyampaikan bertahap, ya pasti bertahap karena memang kami menyadari bahwa membutuhkan anggaran yang besar untuk sampai ke Banyuwangi karena memang konsep tol yang dibangun dari Situbondo ke Banyuwangi ini akan ada elevate ya, akan ada naik karena melewati beberapa jalur atau tempat-tempat yang memang rawan seperti itu atau mungkin melalui hutan dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, bahkan ini menjadi tol yang terindah menurut desainnya menjadi tol yang terindah karena langsung bisa melihat Selat Bali dan seperti itu. Dan kami merasa bahwa dengan ada tol ini malah mungkin nanti bisa menambah daya tarik Banyuwangi dan juga sektor-sektor usaha yang ada di sekitar tol. Contohnya seperti misalkan di sekitar Banyuwangi Utara ini kan banyak usaha laut, hasil laut ya, ada udang gitu ya, ada lobster. Nah, saya rasa ini juga akan berdampak. Tidak hanya dari segi konsumsinya, tetapi juga dari segi hasil usaha yang mungkin akan dipesan atau dikirim ke beberapa daerah lain.